Sahabat terima surgawi, kiranya damai dan kasih Tuhan memenuhi hati setiap sahabat, dimanapun kita berada. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dalam dan menyentuh hati, yaitu suara kasih surga. Seringkali orang berpikir bahwa memuji Tuhan hanya tentang lagu, musik, suara yang indah, atau ibadah di gereja. Tetapi firman Tuhan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ada pujian yang lahir bukan dari bibir, melainkan dari hati yang mau menerima, memeluk, dan mengasihi mereka yang ditolak oleh dunia. Ketika seseorang memilih mengasihi orang yang terluka, ketika seseorang menerima mereka yang dibuang, ketika seseorang membuka hati bagi yang tidak dianggap, disitulah surga mendengar nyanyian yang paling indah. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Kasih-Mu yang senantiasa memeluk kehidupan kami. Hari ini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi sungguh hidup di dalam kasih itu sendiri. Biarlah firman-Mu menjadi terang yang membuka mata rohani kami. Ajarkan kami menerima sesama seperti Engkau menerima kami. Bentuk hati kami ya Tuhan, agar menjadi saluran kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, firman Tuhan malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 148 ayat 13. Mazmur pasal 148 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah semuanya memuji-muji nama Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sekali lagi, biarlah semuanya memuji-muji nama Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sahabat terima surgawi, pujian yang tidak bersuara. Mazmur 148 adalah mazmur yang sangat indah. Pemazmur memanggil seluruh ciptaan untuk memuji-muji Tuhan. Langit memuji Tuhan, bintang-bintang memuji Tuhan, matahari juga memuji Tuhan, burung-burung memuji Tuhan, gunung-gunung memuji Tuhan, raja-raja memuji Tuhan, anak-anak juga memuji Tuhan. Semua dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang sangat dalam di balik ayat ini. Ternyata Tuhan tidak hanya mendengar pujian dari manusia, tetapi juga mendengar pujian dari kasih yang nyata. Ketika tangan menolong yang lemah, ketika hati menerima yang tertolak, ketika seseorang memilih mengasihi tanpa syarat, itu menjadi pujian
yang naik ke surga. Ada kasih yang tidak terdengar di bumi, tetapi menggema di kekekalan. Ada air mata yang jatuh diam-diam, tetapi menjadi nyanyian di hadapan Tuhan. Dan ada pelukan yang sederhana, tetapi suaranya didengar surga lebih keras daripada tepuk tangan manusia. Sahabat terima surgawi, seringkali manusia mengira bahwa penyembahan hanya terjadi di dalam gedung gereja. Padahal penyembahan sejati juga terjadi ketika hati memilih tetap mengasihi di tengah luka. Ketika seseorang tetap memberi meski dirinya berkekurangan, ketika seseorang tetap memaafkan meski pernah disakiti, ketika seseorang tetap menerima mereka yang ditolak dunia. Disitulah kasih berbicara dengan suara surga. Banyak orang bisa menyanyi di gereja, tetapi belum tentu memiliki hati yang menerima sesama. Banyak orang bisa mengangkat tangan saat ibadah, tetapi sulit membuka tangan bagi orang yang membutuhkan. Banyak orang pandai berkata, Tuhan memberkati, tetapi lupa menjadi jawaban doa bagi orang yang terluka. Padahal kasih yang nyata adalah penyembahan yang hidup. Tuhan tidak hanya melihat seberapa tinggi suara pujian kita, Tuhan juga melihat seberapa dalam kasih di hati kita. Karena bagi Tuhan, kasih yang tulus memiliki suara, kasih yang menerima memiliki nyanyian, dan hati yang menghidupkan sesama sedang memuliakan nama Tuhan. Malam ini kita akan belajar bahwa menerima orang yang ditolak dunia bukan sekedar perbuatan baik, itu adalah bagian dari pujian kepada Tuhan. Itu adalah suara kasih surga yang dinyanyikan melalui kehidupan. Sahabat terima surgawi, kasih itu selalu membuka ruang. Dunia yang sering menutup pintu, orang miskin ditolak, orang gagal disingkirkan, orang yang berbeda dijauhi, orang yang pernah jatuh dipandang rendah. Tetapi kasih Tuhan selalu membuka ruang. Dan itulah yang dilakukan seorang pendeta di kota Seoul, Korea Selatan. Malam itu udara Seoul sangat dingin sekali. Lampu-lampu kota memantul di jalanan basah setelah hujan turun. Angin malam menusuk lorong-lorong sempit kota. Di antara gedung-gedung tinggi dan kehidupan yang sibuk, ada sebuah rumah sederhana yang tampak biasa saja. Namun di dinding rumah itu terdapat sebuah kotak kecil. Kotak itu tidak mewah, tidak besar, tidak menarik perhatian. Tetapi kotak itu menjadi tempat di mana kehidupan diselamatkan. Pendeta itu bernama Pastor Lee Jong-rak. Bertahun-tahun ia melihat banyak bayi dibuang di jalan. Ada yang ditemukan di tempat sampah, ada yang meninggal karena udara dingin, ada yang ditinggalkan tanpa pengharapan. Hatinya hancur melihat kenyataan itu. Lalu ia membuat sebuah keputusan sederhana, namun mengguncang banyak kehidupan. Ia membangun baby box,
sebuah tempat aman bagi bayi-bayi yang tidak diinginkan orang tuanya. Di malam-malam sunyi, sering terdengar bunyi kecil dari kota itu. Kadang pukul 2 pagi, kadang menjelang subuh, kadang saat hujan deras turun. Ketika bunyi itu terdengar, Pastor Lee akan bangun. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana seorang bayi kecil terbaring dibungkus selimut tipis. Kadang masih ada bekas air mata ibunya di kain pembungkus itu. Kadang ada surat kecil, "Tolong jaga anak saya, maafkan saya tidak mampu." Sahabat Rema Surgawi, bayangkan suasana itu. Sunyi, dingin, sepi. Namun di tengah malam itu, kasih Tuhan tetap bekerja. Pastor Lee tidak bertanya, "Ini anak siapa? Kenapa dibuang? Kenapa orang tuanya gagal?" Tidak. Ia hanya memeluk bayi kecil itu, menghangatkannya, merawatnya, menerimanya. Dan setiap kali ia memeluk bayi-bayi itu, surga melihat kasih Tuhan sedang dinyatakan. Sahabat Rema Surgawi, kasih selalu membuka ruang. Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan Yesus membuka ruang bagi orang berdosa. Tuhan Yesus membuka ruang bagi wanita yang ditolak masyarakat. Tuhan Yesus juga membuka ruang bagi pemungut cukai. Tuhan Yesus membuka ruang bagi orang sakit kusta. Kasih Tuhan tidak bekerja dengan sistem penolakan, namun kasih Tuhan bekerja dengan pelukan yang memulihkan. Hari ini mungkin ada orang di sekitar kita yang sedang merasa dibuang. Mungkin mereka tersenyum di luar, tetapi hancur di dalam. Mungkin mereka tidak membutuhkan uang terlebih dahulu. Mungkin mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau menerima mereka. Dan seringkali mujizat justru dimulai dari hati yang mau membuka ruang. Sahabat Rema Surgawi, kasih yang mendengar tangisan tersembunyi. Tidak semua tangisan itu terdengar. Ada orang yang menangis tanpa air mata, ada orang yang terluka tanpa suara. Ada orang yang merasa tidak berharga, tetapi tidak mampu mengatakannya. Dunia sering hanya melihat penampilan luar, tetapi kasih melihat luka yang tersembunyi. Pastor Lee pernah berkata, "Mereka bukan bayi yang tidak diinginkan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang berharga." Kalimat ini sangat dalam, karena dunia bisa memberi label gagal, tidak layak, jadi beban, tidak berguna. Tetapi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa nilai. Mazmur 148 berkata, "Seluruh ciptaan memuji Tuhan." Artinya, setiap kehidupan memiliki makna di mata Tuhan. Bahkan bayi kecil yang ditinggalkan itu tetap berharga di mata surga. Sahabat Rema Surgawi, seringkali orang hanya ingin diterima. Itu sebabnya banyak orang menjadi pahit karena penolakan. Penolakan bisa menghancurkan hati. Anak yang tidak diterima orang tua bisa kehilangan arah hidup. Pasangan yang terus disalahkan bisa kehilangan semangat.
Orang yang terus direndahkan bisa merasa dirinya tidak berarti. Tetapi kasih memiliki kuasa memulihkan identitas seseorang. Satu pelukan bisa menghidupkan harapan. Satu penerimaan bisa menyelamatkan jiwa. Dan satu perhatian bisa mengubah hidup seseorang. Kadang kita tidak sadar bahwa perkataan kecil kita bisa menjadi terang bagi seseorang yang hampir menyerah. Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi hakim bagi kehidupan orang lain. Tuhan justru memanggil kita menjadi pembawa-pembawa kasih. Dan kasih selalu mampu mendengar tangisan yang tidak terdengar. Mungkin malam ini ada anggota keluarga yang diam, tetapi sebenarnya sedang terluka. Mungkin ada teman yang terlihat kuat, tetapi sedang hancur batinnya. Dan mungkin ada orang di sekitar kita yang merasa tidak dianggap. Jangan hanya melihat wajahnya, belajarlah melihat hatinya. Karena kasih yang sejati mampu melihat luka yang tersembunyi. Sahabat Rema Surgawi, kasih menjadi nyanyian surga. Ada satu hal yang sangat indah. Ternyata surga tidak hanya mendengar lagu, surga juga mendengar kasih. Setiap tindakan kasih yang tulus menjadi nyanyian di hadapan Tuhan. Ketika seseorang memberi makan orang lapar, surga mendengarnya. Ketika seseorang menghibur orang yang putus asa, surga juga mendengarnya. Ketika seseorang memaafkan meski terluka, surga mendengarnya. Kasih itu ibadah yang hidup. Banyak orang yang mencari cara besar untuk melayani Tuhan. Padahal seringkali Tuhan justru bekerja lewat hal-hal yang sederhana. Senyum yang tulus, pelukan yang menguatkan, telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima. Itu semua sangat berharga di mata Tuhan. Pastor Lee tidak berkhotbah di stadion besar. Ia tidak terkenal karena panggung megahnya. Tetapi setiap bayi yang ia selamatkan menjadi kesaksian kasih Tuhan bagi dunia. Dan mungkin di mata manusia itu hal yang terlihat kecil, tetapi di mata surga itu pujian yang sangat-sangat indah. Sahabat Rema Surgawi, dunia saat ini sedang haus kasih. Banyak orang pintar tetapi dingin hatinya. Banyak orang sukses tetapi kehilangan belas kasihan. Karena itu Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi saluran kasih-Nya. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan banyak orang sekaligus, tetapi kita bisa mulai dari satu orang, satu keluarga, satu teman, satu jiwa yang terluka. Dan jangan pernah meremehkan kasih kecil yang kita lakukan dengan tulus. Karena kasih yang sederhana bisa menghasilkan gema besar di surga. Sahabat Rema Surgawi, saat ini mari bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hati ini masih mudah menghakimi? Apakah hati ini masih memilih-milih siapa yang layak dikasihi? Atau apakah selama ini kita lebih mudah menolak daripada menerima? Kadang tanpa kita sadari, kita bisa begitu cepat melihat kesalahan orang lain.
tetapi lupa bahwa dulu Tuhan juga menerima hidup kita dengan penuh belas kasihan. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau diubahkan. Hati yang lembut, hati yang mau peduli, hati yang tidak lelah mengasihi sekalipun pernah terluka. Tuhan rindu hati kita menjadi tempat di mana kasih-Nya tinggal. Mari belajar menerima orang yang berbeda, mengampuni orang yang melukai kita, mendengarkan orang yang terluka, menguatkan orang yang lemah, mengasihi tanpa syarat. Sebab dunia ini sudah terlalu penuh dengan penolakan. Terlalu banyak orang yang hidup tanpa pelukan, dan terlalu banyak jiwa yang tersenyum di luar tetapi menangis dalam diam. Karena itu Tuhan memanggil kita menjadi pembawa-pembawa kasih-Nya. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang besar, tetapi kita bisa kok menjadi tempat teduh bagi satu hati yang lelah. Kita bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang yang hampir menyerah. Kita bisa menjadi suara pengharapan di tengah dunia yang dingin. Karena setiap tindakan kasih sedang memuliakan nama Tuhan. Setiap perhatian kecil didengar surga. Setiap air mata yang kita hapus dilihat Tuhan. Setiap pelukan yang tulus menjadi nyanyian kasih di hadapan-Nya. Mulailah hari ini, mungkin lewat pesan sederhana, mungkin lewat perhatian kecil, mungkin lewat doa bagi seseorang, mungkin lewat kesediaan untuk mendengar tanpa menghakimi. Dan biarlah hidup kita menjadi nyanyian kasih bagi surga. Karena kasih yang lahir dari hati yang tulus memiliki suara yang bergema sampai kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak kehidupan kami. Saat kami jatuh, Engkau menerima kami. Saat kami lemah, Engkau memeluk kami. Dan saat kami gagal ya Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Hari ini, ajarkan kami memiliki hati seperti hati-Mu. Lepaskan kami dari sikap menghakimi dan keras hati. Jadikan kami pribadi yang mampu menerima, mengampuni, dan mengasihi dengan tulus. Biarlah melalui hidup kami, ya Tuhan, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata. Pakai kami ya Tuhan menjadi alat-Mu yang membawa pengharapan bagi mereka yang terluka dan tersisih. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, ingatlah hari ini. Tidak semua pujian dinyanyikan dengan suara. Namun ada pujian yang lahir dari pelukan, ada pujian yang lahir dari penerimaan, dan ada pujian yang lahir dari kasih yang tulus. Dan ketika kasih itu diberikan kepada mereka yang ditolak dunia, surga mendengarnya sebagai nyanyian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.